Selamat pagi, siang, sore kepada Bapak Kenny. Pada hari ini kami dari kelompok akan menjelaskan mengenai chapter 4 Cost Volume Profit Relationship. Yang pertama, perkenalkan dulu anggota kami, ada saya sendiri yaitu Graciana Aurelia dengan NIM 2024-50021 dan ada dua teman saya yaitu Muhammad Gibran dengan NIM 2023-50256 dan Margareta Emily dengan NIM 2024-50198. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai what is cost volume profit relationship. Cost volume profit analysis adalah analisis untuk mengetahui hubungan antara cost yang dikeluarkan oleh perusahaan, volume penjualan yang dilakukan, dan profit yang didapatkan oleh perusahaan. CVP analisis dapat membantu perusahaan untuk mengatasi beberapa masalah seperti jumlah unit yang harus dijual agar mencapai titik impas atau break-even point, dampak jika terjadi penurunan biaya tetap pada break-even point, dan dampak jika terjadi peningkatan harga pada profit. Kemudian ada 5 faktor utama yang mempengaruhi CVP analisis. Yang pertama adalah selling price, yang kedua volume penjualan, yang ketiga biaya variabel per unit, yang keempat total biaya tetap, dan yang kelima variasi produk terjual. Nah, untuk mempermudah perhitungan CVP, manajer itu biasanya mengadopsi asumsi berikut. Yang pertama itu harga jual konstan atau harga jual produk atau jasa tidak akan berubah jika volumenya berubah. Yang kedua, cost itu linear dan bisa dibagi menjadi komponen variabel dan tetap. Biaya variabel konstan per unit dan biaya tetap konstan secara total. Kemudian ada pada perusahaan yang memiliki produk lebih dari satu, mix dari produk terjual akan konstan atau semua produk terjual. Nah, slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada break-even point. Break-even point adalah suatu kondisi di mana total beban perusahaan sama dengan total pendapatan perusahaan sehingga perusahaan tidak untung maupun rugi. BEP ini sangat penting untuk manajemen untuk dalam pengambilan keputusan atau menarik produk atau mengembangkan produk atau untuk menutup anak perusahaan itu sendiri. Selain itu, titik impas atau BEP ini juga sangat penting untuk mengukur manajemen dalam efisiensi biaya dan efektivitas dalam memperoleh pangsa pasar yang menguntungkan. Pertama, saya akan menjelaskan perhitungan BEP untuk single product, yaitu di mana perusahaan hanya menjual satu jenis produk. BEP BEP yang pertama adalah BEP in unit. BEP in unit ini dijual agar perusahaan berada pada kondisi impas. Rumusnya yaitu fixed cost dibagi dengan contribution margin per unit. Kedua ada BEP in dollar. Selain dalam unit, BEP ini juga dihitung dalam nilai rupiah ataupun dolar. BEP dolar dibawa dari BEP unit dikalikan dengan harga jual per unit. Selanjutnya ada contribution margin ratio. Margin ratio dihitung dengan membagi contribution margin dengan harga jual. Rasio ini menunjukkan persentase kontribusi penjualan terhadap penutupan biaya tetap. Yang terakhir ada total contribution margin. Total contribution margin didapatkan dari total sales dikurang dengan total dikurangi dengan total variable cost. Selanjutnya ada multiple product. Multiple multiple product multiple product yaitu kondisi di mana perusahaan ini menjual lebih dari satu jenis produk atau misalnya produk A, produk B, dan produk C. Ada 5 step. Step pertama kita menghitung sales mix dengan membuat perbandingan unit sold produk A, produk B, produk C, dan seterusnya. Step kedua kita menghitung contribution margin package-nya. Contribution margin package ini diperoleh dari mengalihkan contribution margin per unit dengan sales mix masing-masing produk. Setelah itu, seluruh contribution margin package ini dari tiap produk dijumlahkan untuk mendapatkan total contribution margin package. Step yang ketiga yaitu menghitung BEP package, di mana di mana BEP package ini dihasilkan dengan membagi fixed cost dibagi dengan contribution margin package. Step keempat ada menghitung BEP in unit. BEP dalam unit ini diperoleh dengan mengalihkan BEP package dengan sell mix masing-masing produk. Step yang kelima ada menghitung BEP in sales mix. Langkah ini tuh
didapatkan dengan mengkonversi BEP unit ke dalam nilai penjualan berdasarkan harga jual tiap produk. Dalam multiple product yang kita bahas sekarang, BEP sangat dipengaruhi oleh sales mix. Jika produk dengan contribution margin-nya tinggi dijual lebih banyak, maka BEP perusahaan akan semakin rendah. Next, hubungan dalam persamaan BP. Hubungan yang pertama, jika ada peningkatan harga jual per unit, akan meningkat contribution margin dan menurunkan BEP. Kedua, jika penurunan biaya variabel per unit akan meningkatkan contribution margin dan menurunkan BEP. Yang ketiga, jika ada peningkatan biaya tetap akan meningkatkan BEP atau break-even point itu. Selanjutnya, target profit. Pada kondisi break-even point atau BEP, total penjualan sama dengan total biaya sehingga perusahaan tidak memperoleh laba maupun rugi. Namun, pada praktiknya perusahaan tidak hanya ingin impas, melainkan ingin mencapai laba tertentu. Laba inilah yang disebut target profit. Target profit digunakan untuk menentukan berapa jumlah unit yang harus dijual atau berapa total penjualan dalam satuan mata uang yang harus dicapai agar perusahaan memperoleh laba sesuai target yang diinginkan. Nah, selanjutnya ini terdapat dua rumus. Yang pertama itu target profit in unit. Rumusnya itu target profit ditambah fixed expense dibagi contribution margin per unit. Lalu rumus yang kedua target profit in dollar atau dalam mata uang. Sama dengan target profit ditambah fixed expenses dibagi contribution margin ratio. Hasilnya itu target profit in unit dikali selling price. Target profit ini itu harus dihitung sebelum pajak, karena pajak baru dikenakan setelah laba diperoleh. Selanjutnya, margin of safety atau MOS. Margin of safety adalah kondisi di mana terdapat kelebihan penjualan aktual atau penjualan yang dianggarkan dibandingkan dengan penjualan pada titik impas. Jika MOS meningkat, maka risiko kerugian perusahaan pun ikut meningkat. Terdapat dua rumus. Yang pertama itu rumus margin of safety in dollar atau dalam mata uang, itu sama dengan actual sales dikurang BEP sales. Lalu rumus keduanya itu margin of safety in persen sama dengan actual sales dikurang BEP sales dibagi actual sales dikali 100%. Selanjutnya, degree of operating leverage atau DOL. Degree of operating leverage adalah pengukuran tingkat sensitivitas net operating income terhadap persen perubahan penjualan yang terjadi. Jadi, semakin tinggi nilai DOL, maka semakin besar juga perubahan net operating income akibat perubahan penjualan yang terjadi. Rumusnya itu DOL sama dengan contribution margin dibagi net operating income. Nah, kemudian kita akan masuk kepada exercise yang pertama, yaitu preparing a contribution format income statement. Di sini ada laba rugi terbaru dari Whirley Corporation ditunjukkan di bawah ini. Ya, ini pada soal diketahui bahwa salesnya itu 10.000 units dengan per unitnya itu $35. Variable expense itu $20 per unit. Dan di sini ada contribution margin itu $15 per unitnya. Ada fixed expense sebesar $135.000 dan net operating income sebesar $15.000. Nah, di sini diminta siapkan laporan laba rugi format kontribusi baru di bawah setiap kondisi berikut. Yang pertama dengan kondisi volume penjualan meningkat sebanyak 100 unit, yang kedua penjualan menurun sebanyak 100 unit, dan yang ketiga volume penjualannya ialah 9.000 unit. Yang pertama, volume penjualan meningkat sebanyak 100 unit, di mana dari 10.000 unit tadi kalau misalkan dia bertambah, itu sebanyak 10.100 unit. Di mana di sini kita kalikan 10.100 unit ini dengan $35 per unitnya, menghasilkan $353.500. Kemudian variabel expense pun akan berubah mengikuti 10.100 unit dikali 20.000, yaitu $202.000. Kita kurangi 353.500 dengan 202.000 $202.000 yang menghasilkan $151.500. Kemudian fixed expense-nya tidak berubah, yaitu $135.000 yang menghasilkan net operating income sebesar $16.500.
Kemudian ketika volume penjualannya menurun sebanyak 100 unit, yang artinya dari 10.000 menjadi 9.900 unit, kita kalikan dengan $35 per unitnya, sehingga total salesnya ialah $346.500. Yang kemudian variable expense juga mengikuti, yaitu 9.900 unit dikalikan dengan $20, sehingga menghasilkan $198.000. Kemudian contribution marginnya 346.500 kita kurang dengan 198.000 menghasilkan 148.500. Fixed expense-nya tidak berubah 135.000 sehingga net operating income-nya sebesar 13.500. Kemudian jika penjualannya adalah 9.000 unit masih dengan cara yang sama, yaitu sales-nya sebesar 9.000 unit kita kalikan dengan $35 per unitnya, sehingga menghasilkan total 315.000. Variable expense-nya 9.000 unit dikali $20, sehingga $180.000. Contribution marginnya sebesar 135.000 dari 315.000 dikurang 180.000. Dan fixed expense-nya sebesar 135.000. Di sini net operating income sebesar 0, yang artinya bahwa di volume penjualan 9.000 unit ini sudah mencapai titik BEP-nya. Kita masuk kepada exercise berikutnya, yaitu compute the break-even point. Di sini ada soal, yaitu Mauro Products itu mendistribusikan satu produk, sebuah keranjang anyam dengan harga jual $12 per unit. Beban tetap bulanan perusahaan adalah 4.200. Di sini diperlukan, yaitu yang pertama, hitung titik impas perusahaan dalam unit penjualan dengan menggunakan metode persamaan. Yang kedua, hitung titik impas perusahaan dalam penjualan dolar dengan menggunakan metode persamaan dan rasio margin kontribusi atau CM rasio. Yang ketiga, yaitu hitung titik impas perusahaan dalam unit penjualan dengan menggunakan metode rumus dan rasio margin kontribusi. Ya, yang pertama kita akan hitung titik impas perusahaan dalam unit penjualan dengan menggunakan metode persamaan. Di sini ada 15Q dikurang 12Q dikurang 4.200 sama dengan 0. Di sini kita pindah ruaskan 15Q dikurang 12Q yaitu 3Q. Kita pindah ruaskan 4.200-nya ke sisi sebelah kanan, di mana nilai Q yang kemudian adalah 4.200 dibagi 3 yaitu 1.400 unit. Jadi titik impas perusahaan dalam unit penjualan menggunakan metode persamaan ini adalah 1.400 unit. Yang kedua, hitung titik impas perusahaan dalam penjualan dolar dengan menggunakan metode persamaan dan rasio margin kontribusi. Yang pertama kita gunakan dengan metode persamaan dulu penjualan dolar, yaitu penjualan di sini beban variabel ditambah dengan beban tetap. Misalkan S ini adalah penjualan dalam dolar. Rasio variabel itu adalah 12 per 15, jadi 0,8. Di sini S sama dengan 0,8 S ditambah 4.200, di mana 0,2 S sama dengan 4.200 S sama dengan 21.000. 4.200 dibagi 0,2 sehingga menghasilkan S-nya itu 21.000. Nah, menggunakan CM rasio sendiri adalah titik impas dalam dolarnya itu adalah fixed cost dibagi dengan CM rasionya. Di sini kita sudah dapat CM rasionya yaitu 0,2 ya. Jadi 4.200 dibagi 0,2 sama dengan 21.000. Kemudian hitung titik impas perusahaan dalam unit penjualan dengan menggunakan metode rumus dan rasio margin kontribusi. Nah, di sini CM rasionya tadi kan kita sudah dapat 0,2. Sedangkan CM per unitnya itu adalah $3. Nah, kalau kita menggunakan rumus itu QBS sama dengan fixed cost dibagi CM per unit, yaitu 4.200 dibagi 3, hasilnya adalah 1.400, sama dengan metode yang pertama ini. Untuk soal berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita masuk ke exercise 8, yaitu margin of safety. Di sini terdapat soal Molander Corporation adalah distributor payung pantai yang digunakan di hotel-hotel resort. Data mengenai anggaran bulan depan tertera di bawah ini. Itu selling price sebanyak $30 per unit, variable expenses sebanyak $20 per unit, fixed expenses sebanyak $7.500 per month, unit sales 1.000 units per month. Nah, kita diminta untuk yang pertama hitung margin of safety perusahaan, yang kedua hitung margin of safety perusahaan sebagai persentase dari penjualannya.
Nah, kita langsung masuk ke perhitungannya. Jadi, langkah pertama itu kita harus menghitung contribution margin per unit. Jadi, contribution margin per unit adalah selisih antara harga jual dan biaya variabel. Jadi, CM per unit sama dengan selling price dikurang variable expenses. Nah, pada soal diberitahu misalkan selling price-nya itu $30 dan variable expenses-nya itu $20. Jadi, $30 dikurang $20 sama dengan $10. Lalu yang kedua, kita hitung dulu break-even point dalam unit. Jadi break-even point adalah jumlah unit yang harus dijual agar laba 0. Nah, untuk rumusnya itu BEP unit sama dengan fixed expenses dibagi CM per unit. Fixed expenses-nya itu pada soal tertera $7.500 dibagi CM per unit yang sudah tadi kita hitung yaitu $10. Jadi hasilnya itu 750 unit. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan margin of safety. Nah, yang pertama itu kita hitung margin of safety dalam unit dulu. Jadi MOS dalam unit itu rumusnya actual sales dikurang break even sales. Nah, actual sales-nya itu tertera pada soal 1000 unit per bulan, dikurang sama break even sales yang tadi sudah kita hitung, yaitu 750. Jadi 1000 dikurang 750 itu sama dengan 250 unit. Nah, lalu selanjutnya kita hitung margin of safety dalam rupiah atau dolar atau satuan mata uang. Yaitu pertama hitung penjualan aktual dan penjualan BEP dalam nilai uang terlebih dahulu. Nah, aktual sales-nya itu 1000 unit dikali sama $30 sama dengan 30.000. Nah, BEP sales-nya itu 750 unit dikali $30 sama dengan 22.500. Selanjutnya, kita tinggal menghitung margin of safety-nya, yaitu aktual sales dikurang BEP sales. Nah, 30.000 yang tadi sudah kita hitung dikurang sama 22.500. Jadi sama dengan $7.500. Lalu yang terakhir itu kita diminta untuk menghitung margin of safety perusahaan sebagai persentase dari penjualannya. Nah, jadi MOS persennya itu sama dengan actual sales dikurang BEP sales dibagi sama actual sales lalu dikali dengan 100%. Nah, jadi $30.000 dikurang $22.500 dibagi dengan $30.000. Nah, hasilnya itu dikali dengan 100%. Jadi di sini hasilnya sama dengan 25%. Selanjutnya kita masuk ke exercise 9, degree of operating leverage. Di sini terdapat soal, perusahaan Engberg memasang rumput siap tanam di halaman rumah. Berikut adalah laporan laba rugi format kontribusi bulanan terbaru perusahaan. Nah, di bagian pada gambar ini tertera ada amount dan percent of sales. Salesnya itu $80.000, variable expenses-nya 32.000, contribution margin 48.000, fixed expenses-nya 38.000, net operating income-nya $10.000. Nah, untuk percent of sales-nya, kalau sales-nya itu 100%, variable expenses-nya itu 40% dari sales, contribution margin-nya itu 60% dari sales. Nah, kita diminta untuk yang pertama, hitung tingkat leverage operasi perusahaan. Yang kedua, dengan menggunakan tingkat leverage operasi, perkirakan dampak pada laba operasi bersih dari peningkatan penjualan sebesar 5%. Yang ketiga, verifikasi perkiraan Anda dari bagian 2 di atas dengan menyusun laporan laba rugi format kontribusi baru untuk perusahaan dengan asumsi peningkatan penjualan sebesar 5%. Langsung saja kita masuk ke perhitungannya. Yang pertama itu kita diminta untuk menghitung degree of operating leverage-nya. Jadi rumus degree of operating leverage itu sama dengan contribution margin dibagi dengan net operating income. Nah, di sini sudah diberitahu pada soal contribution margin-nya itu 48.000 dan net operating income-nya itu 10.000. Jadi 48.000 dibagi 10.000 sama dengan 4,8. Nah, DOL 4,8 ini artinya setiap 1% perubahan sales akan menyebabkan 4,8% perubahan net operating income. Nah,
Yang kedua, itu kita diminta untuk menghitung dampak kenaikan sales 5% terhadap net operating income menggunakan degree of operating leverage. Nah, rumusnya itu persen perubahan net operating income sama dengan degree of leverage dikali dengan persenan perubahan salesnya. Jadi sama dengan 4,8 dikali dengan 5% sama dengan 24%. Nah, selanjutnya kita menghitung kenaikan net operating income dalam mata uangnya. Jadi, kenaikan net operating income sama dengan 24% dikali dengan 10.000, yaitu net operating income-nya, sama dengan 2.400. Nah, jadi net operating income barunya itu, net operating income yang sebelumnya, yaitu 10.000, ditambah dengan kenaikan net operating income yang tadi kita hitung. Jadi, 10.000 ditambah 2.400 sama dengan 12.400. Nah, lalu selanjutnya kita itu diminta untuk memverifikasi dengan contribution format income statement yang baru, yaitu salesnya naik sebesar 5%. Jadi, sales barunya itu kita hitung dulu, pada soal itu kan sales sebelumnya 80.000 dikali dengan salesnya naik 5%, jadi dikali dengan 105%. Jadi 80.000 dikali dengan 105% sama dengan 84.000. Lalu kita menghitung masing-masing komponen dari income statement-nya. Nah, yang pertama itu ada variable expenses, yaitu persenan of sales-nya itu 40%. Jadi, dari sales baru yang udah kita hitung tadi, 84.000, itu kita kali dengan 40%. Jadi, sampai dengan 33.600. Nah, lalu contribution margin baru. Kita hitung dari sales baru 84.000 dikurang dengan variable expenses baru, yaitu 33.600 sama dengan 50.400. Lalu fixed expenses-nya itu tetap, jadi tetap 38.000, nggak berubah. Nah, lalu net operating income barunya itu tinggal mengurangi contribution margin baru, yaitu 50.400, kita kurangi dengan fixed expenses-nya, yaitu 38.000. Nah, hasilnya itu 12.400. Jadi, sudah terverifikasi kalau misalkan prediksi pada nomor 2 tadi itu benar, yaitu net operating income barunya itu sebesar 12.400 jika salesnya naik 5%. Nah, untuk selanjutnya tinggal komponen-komponen yang tadi sudah dihitung tinggal dimasukkan pada format laporan income statement baru. Jadinya seperti ini. Salesnya 84.000, variable expenses-nya 33.600, contribution marginnya 50.400, fixed expenses-nya 38.000, net operating income-nya menjadi 12.400. Percent of sales-nya tidak berubah. Baik, pada exercise 12 diketahui Olongapo Sport Corporation mendistribusikan dua jenis bola golf premium, yaitu Flag Dynamic dan Sure Shot. Penjualan bulanan dan rasio margin kontribusi untuk kedua produk tersebut seperti tertera pada tabel. Produk penjualan Flag Dynamic 150.000 dolar, sedangkan Sure Shot ada 250.000 dolar, totalnya 400.000 dolar. Sedangkan contribution margin rasionya Flag Dynamic 80% dan Sure Shot 36%. Penjualannya totalnya 400.000, contribution margin Flag Dynamic 150.000 dikali dengan 80% didapatkan 120.000, sedangkan Sure Shot 90.000 didapatkan dari 250.000 dikali 36%. Total kontribusi margin um, mereka ada 210.000. Sedangkan biaya variabelnya ada 190.000 dan biaya tetap ada 183.750.000. Kedua,
kita disuruh untuk menghitung titik impas atau BEP berdasarkan sales mix saat ini. Langkah pertama, menghitung Weighted Average Contribution Margin atau WACM rasio. Dari perhitungan sebelumnya didapatkan total penjualan $400.000, sedangkan CM-nya $210.000. WACM rasio 210.000 dibagi 400.000, dapatkan hasil 52,5%. Langkah kedua, ada BEP BEP salesnya sama dengan biaya tetap dibagi WACM rasio sama dengan 183.750 dibagi 0,525, didapatkan hasilnya sebesar 350.000. Kenaikan net operating income-nya sama dengan 100.000 dikali dengan 52,5% sama dengan 52.500. Selanjutnya kita lanjut ke exercise 17. eh di soal Outfitter menjual peralatan rekreasi. Salah satu produk perusahaan, yaitu kompor kemah kecil, dijual dengan harga $50 per unit. Biaya variabelnya adalah $32 per kompor dan biaya tetap yang terkait dengan kompor tersebut adalah $108.000 per bulan. Kita diminta yang pertama untuk menghitung nilai BEP unit dan dolar. Menghitung nilai BEP per unit sama dengan 108.000 dibagi 18 sama dengan 6.000 unit. Sedangkan BEP dolar sama dengan 6.000 dikali dengan 50 sama dengan 300.000. Kedua, jika biaya variabel per kompor meningkat sebagai persentase dari harga jual, apakah hal tersebut akan menghasilkan titik impas yang lebih tinggi atau lebih mahal? Jawabannya, jika biaya variabel meningkat, maka contribution margin per unit menurun, contribution margin ratio menurun. Akibatnya, BEP akan meningkat. Ketiga, saat perusahaan menjual 8.000 kompor per bulan, manajer penjualan yakin bahwa kenaikan harga jual sebesar 10% akan menghasilkan kenaikan volume penjualan bulanan sebesar 25%. Eh, Susun dua laporan laba rugi format kontribusinya. Perbandingan laba rugi saat ini dengan setelah perubahan. Penjualan saat ini nilainya 400.000, sedangkan setelah perubahan ada 550.000. Biaya variabelnya 256, setelah perubahan 320.000. CM-nya 144.000, setelah perubahan 230.000. Biaya tetap saat ini 108.000. eh Biaya tetap setelah perubahan masih sama 108.000, sedangkan net operating income-nya 36.000, setelah perubahan 122.000. Yang keempat, unit yang harus dijual untuk laba operasi minimum 35.000. CM per unit barunya 55 dikurang sama 32, dapatkan hasil 23. Target labanya adalah 35.000. Rumusnya unit sama rumusnya berupa 108.000 ditambah 35.000 dibagi dengan 25 sama dengan 143.000 dibagi 23 sama dengan 6.217,4. Baik, segitu aja presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau beberapa hal yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.